Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Damai yakin. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Tetap semangat. Oke. Tadi sebelum kalian ke sekolah, kira-kira kalian ada sarapan atau tidak? Nanti sebentar pembelajarannya akan berjalan lancar. Tidak ada gangguan bilang lapar atau apa tuh? Oke. Jadi sekarang seperti biasa sebelum belajar dimulai kita akan berdoa dulu. Mungkin ada satu orang yang bisa memimpin doa ke depan, silakan. Oh iya, silakan kalian. Om Prasada Sakiti Sarira Siwa Suci Nirmalaya Nama Swaha Om Siamam Swaha Om Ati Siamam Swaha Om Watra Siamam Swaha Om Jatul Brahmana Brahmacari Dharma Wasana Tapasodam Tisam Tasmajesam Brahmana Brahmajesam Dewasya Sarva Amatenam Sakam Artinya ya Tuhan murid mohon di hadapanmu Om Brahma yang berselimutkan kesaktian dan berdiri sebagai petapa Tuhan anugerahkanlah pengetahuan dan pikiran yang terang Brahma yang agung setiap makhluknya dapat bersinar berkat cahayamu yang senantiasa memancarkan Om Santi Santi Santi. Terima kasih kalian, silakan duduk kembali. Ibu guru akan mengakses dulu. Adinata Genji Mas Peke, Hadir. Afifah Mausa Mas Loman, Hadir. Amora Deswinta Maharani Mamonto, Hadir. Kafrio Nyoman Arya Dinata, Hadir. Kristi Jire Hayu Femberli, Hadir. Ikomam Aldi Mahendra, Hadir. Ikomam Yogi Agastya Putra, Hadir. Iwayan Agus Amulya, Iwayan Aryanata, Hadir. Iwayan Christian, Muhammad Al-Fatih Salindeho, Hadir. Nikadek Diana Fitri, Hadir. Nikadek Hardianti, Hadir. Nimade Listia Putri, Hadir. Niwayan Afiani, Hadir. Niwayan Elsa Novelia, Hadir. Niwayan Kanya Sri Purwati, Hadir. Putri Andini Masloman, Hadir. Putri Hana Batara Randa, Hadir. Rania Alicia Masloman. Hadir. Oke, hadir semua ya. Baiklah anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme
Mari kita semua menyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Untuk itu seluruhnya seluruh pedang berputih. Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Sekali lagi kita menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga, dengan badan makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, silakan duduk. Perhatian. Siap, Duduk disiplin. siap. Baiklah. Sekarang Ibu Guru mau bertanya pada kalian semua ya. Apakah kalian pernah melihat gambar atau video lucu tapi aneh di internet? Benar atau tidak? Benar. Contohnya? Contohnya, satu orang boleh? Apa misalnya? Kalau pernah kan pernah katanya pernah. Jadi tolong sebutkan. Ayo jangan malu-malu, jangan takut-takut. Mungkin Elsa? Ah, iya. Sebelahnya ada selendongan, Iya. ada air, tiba-tiba ada di Oh, padahal di situ tidak ada ya. Oh, padahal di situ kan tak mungkin jalan raya besar itu, kemudian ada lubang air seperti itu. Kemudian kalau mungkin kalau banjir mungkin, tapi kalau tidak banjir kan tidak mungkin kan? Oke, ada yang lain. Ayo, ya Rania. Tadi angkat tangan. Ani. monyet bersuara kayak manusia. Iya, monyet tapi bersuara seperti manusia. Iya, ada nama-namanya lagi. Itu asli atau palsu? Palsu. Dia lucu tapi kan aneh ya. Ada lagi? Mungkin ada kelompok ini. Ayo, ini nih. Orang lalu tangannya. Oh, orang melamun tangannya bergerak-bergerak. Padahal tidak. Itu foto atau video? Video ya. Ada lagi mungkin? Hah? Ada? Kira-kira ada? Nah, ya. Jadi banyak video-video yang sekarang ya sedang beredar. Padahal itu videonya hewan umpamanya, tapi dia berbicara manusia. Jadi itu sudah tidak asli kan? Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengenal apa itu kecerdasan AI atau kecerdasan buatan secara sederhana. Kemudian yang kedua,
siswa dapat memahami contoh konten palsu atau gambar atau video fake gitu ya, fake itu. Kemudian yang ketiga, siswa dapat membedakan gambar atau video asli dengan yang palsu. Yang keempat, siswa dapat bersikap hati-hati dan etis saat menggunakan internet. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu mengenal kecerdasan buatan atau AI dan konten palsu. Apa itu kecerdasan buatan AI atau AI ya? Jadi AI adalah teknologi yang membuat komputer bisa berpikir seperti manusia. Jadi AI itu adalah singkatan dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Itu teknologi yang memungkinkan mesin dan sistem komputer untuk meniru kemampuan kognitif manusia, seperti belajar, membaca masalah, membuat keputusan, memahami bahasa, dan mengenali objek. Ya, jadi AI ini bisa membantu manusia seperti kita ini siswa dalam belajar, baru memecahkan masalah. Namanya kita ada tugas kan, ada tugas. Kalian buka di apa itu? Boleh lihat di ChatGPT, kan? Boleh buka di Google itu. Itulah namanya kecerdasan apa? Buatan, karena itu mengikuti apa yang kita perintahkan, no? Apa yang kita cari. Maunya cari jawaban tugasnya kalian. Apa arti AI? Akan muncul itu di Google atau ChatGPT. Kemudian memahami bahasa. Kita bisa mencari arti bahasa. Umpamanya apa artinya dalam bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris listening, ya cari apa itu listening, bisa kita dapat jawabannya di Google atau ChatGPT, Google Translate seperti itu. Kemudian AI ini bekerja dengan menggunakan data yang diinput sebagai sumber pengetahuan. Jadi AI itu bekerja, ya, apa yang kita perintahkan itu yang keluar. Kemudian makanya kita harus hati-hati saat memposting atau mempublikasikan data diri. Biasanya kita akan memposting video kan, biasa posting video, posting foto kan, selfie itu. Hati-hati karena itu bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya fotonya Ani, dia sedang begini atau bagaimana gayanya, kemudian badannya diganti. Badannya diganti pakai apa? Orang yang tidak berbusana umpamanya tuh, itu bahaya sekali. Bisa juga kalian padahal sedang mencuci baju diganti, wajahnya saja dipakai, badannya diganti sedang apa? Sedang melakukan apa, pegang pisau umpamanya tuh, tidak minta-minta kan? Jadi kan itu sudah merugikan kita kan? Nah, kemudian di sini ada contoh. Contoh yang pertama ini. Ini ada. Ini. Itu yang pertama itu apa itu? Gambar apa? Ya, itulah salah satu contoh teknologi AI ya. Yang pertama itu ya robot. Jadi mesin fisik itu, robot itu adalah mesin fisik yang menggunakan kecerdasan buatan untuk memahami lingkungan, membuat keputusan dan melakukan tugas secara otonom seperti yang dapat dilakukan manusia. Jadi robot itu dibuat oleh manusia supaya bisa melakukan aktivitas seperti manusia. Jadi dimasukkan pada program dia supaya bisa mencuci, supaya bisa memasak umpamanya, toh bisa
sekitarnya menyuci baju, mencuci piring, menyapu. Jadi itu sesuai perintah kita, perintah manusia yang membuatnya ya programnya. Kemudian yang kedua ini, nah ini game. Itu game adalah yang biasa kita mainkan toh. Nah di sini game yang AI itu game yang dibuat atau digerakkan oleh sistem AI canggih. Contohnya banyak ada Quick Draw. Biasanya itu Quick Draw itu game gambar online. Nah, game gambar tuh ada kita menggambar satu-satukan gambar, semuanya begitu game gambar. Kemudian ada juga The Turing Test atau game petualangan. Nah, siapa yang pernah buka itu game bertualang begitu? Pernah tak buka game bertualang itu? Salah satu contoh pencerdasan AI. Kemudian ada itu game Akinator, tebak-tebakan, dan game tebak-tebakan banyak ini apa? Nah, ini benda apa? Hanya begitu kan, tebak-tebakan. Coba tebak ini gambar apa? Begitu. Itu salah satu contoh kecerdasan AI. Dan masih banyak lagi contoh-contoh game ya yang dibuat oleh AI ini. Kemudian yang ketiga, yang ini Google Translate. Nah, Google Translate ini adalah fitur yang dirancang untuk membantu orang berlatih dan mempelajari bahasa baru. Nah, kalau Bu Guru sering pakai itu di di handphonenya Bu Guru, Ibu Guru sering pakai. Kalau umpamanya ada bahasa yang tidak Ibu Guru mengerti, Ibu Guru cari di Google Translate. Ada itu. Kalian boleh download nanti itu. Gampang sekali, seperti kamus dia. Google Translate. Kita umpamanya cari bahasa Inggris yang sulit, yang belum pernah kita dengar. Kalau umpamanya kan good morning itu kan kata-kata sederhana. Mungkin ada yang kata-kata sulit yang belum kalian pahami, bisa dicari di Google Translate. Boleh pakai suara, boleh diketik. Jadi bisa dua arah juga. Kita ngomong bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, nanti keluar bahasa Inggris, kita ngomong bahasa Inggris, keluar bahasa Indonesia. Boleh seperti itu. Dia sudah canggih. Ibu Guru sering pakai. Kalau Bu Guru banyak pembendaharaan, katanya Bu Guru itu kan belum tahu kan mengenai bahasa asing di Bu Guru pakai Google Translate. Jadi sudah gampang. Zaman sekarang ini sudah canggih. Jadi sudah gampang ya mau cari arti-arti. Kalau dulu masih pakai kamus, sekarang sudah ada Google Translate, gampang sekali. Kemudian yang keempat ini, siapa yang bisa lihat itu apa itu? Filter. Iya, filter. Siapa yang sering pakai filter di sini? Ya rata-rata semua pakai filter. Iya. Supaya apa deh itu? Cantik, glowing, tak? Iya. Jadi itu biasa kita pakai untuk seru-seruan kan? Kita selfie pakai filter. Ada banyak tuh ininya, jenis-jenis filternya. Mau pakai apa? Ada bintik-bintik kan? Nah, itu adalah salah satu kecerdasan AI. Iya, ini yang kita pelajari. Ini kecerdasan ini sudah kita pakai, namun baru kita kenali sekarang kan? Iya, artinya apa itu kecerdasan AI itu seperti apa? Baru sekarang kita kenali kan? Nah, jadi kemudian apa itu deepfake? Nah, deepfake adalah gambar atau video palsu yang dibuat komputer. Nah, jadi deepfake itu adalah teknologi kecerdasan buatan yang digunakan untuk memanipulasi gambar, video atau suara agar terlihat sangat nyata. Padahal konten tersebut palsu. Jadi deep learning dan fake ini diciptakan media palsu yang bisa menipu, merusak nama baik, menyebarkan informasi hingga digunakan untuk menipu. Jadi deepfake ini diciptakan itu untuk digunakan untuk memanipulasi gambar ya, video. Contohnya ini bisa dilihat. Di
situ ada original dan deepfake. Nah, padahal itu yang original berarti asli ya. Ya, di video yang original padahal itu mukanya lain ya. Tertawanya, giginya terlihat semua kan. Nah, kalau di deepfake-nya itu berubah lagi kan, coba diperhatikan itu. Berubah kan wajahnya jadi David Beckham itu, guru lihat. Kan? Nah, diganti oleh wajah orang lain. Kemudian yang perempuan juga seperti itu. Yang awalnya wajahnya yang asli itu yang ini wajah asli. Nah, yang ini wajah asli. Nah, dia wajahnya pertama itu wajah kebarat-baratan kan, orang barat boleh. Nah, kemudian dirubah menjadi orang yang berwajah Asia, kan? Asia seperti orang-orang Jepang atau Cina kan, cipit matanya kan. Jadi itu supaya kita bisa membedakan, jangan sampai tertipu ya. Nah, di sini perhatikan manfaat dan bahaya deepfake. Nah, ini apa manfaat dan bahayanya? Yang pertama, manfaat dulu. Kita lihat manfaatnya. Manfaat pertama yaitu sebagai hiburan. Film atau video lucu kan? Hiburan kita ada itu. Nah, ada filmnya, baru ada video lucunya. Kalau kita nonton video lucunya tertawa nggak? Iya, pasti kita terhibur. Kemudian yang kedua manfaatnya dalam pembelajaran. Bisa kita gunakan mencari jawaban, mencari konten-konten pembelajaran kan? Nah, itu manfaatnya. Kemudian untuk bahayanya, yang pertama menipu orang. Nah, dibuat untuk menipu orang. Umpamanya ada itu foto seperti guru bilang tadi, padahal itu wajahnya Ani, badannya diganti. Nah, itu kan kita ditipu. Kalau kita yang tidak tahu dan tidak memahami, yang belum pernah belajar tentang AI ini, kecerdasan teknologi ini, kita pasti percaya, aduh, kenapa Ani wajahnya, badannya sudah pakai begitu, gitu kan? Kenapa Ani sudah berfoto seperti itu, bervideo seperti itu? Nah, jadi kita bisa tertipu. Nah, kemudian yang kedua, bahayanya yang kedua yaitu menyebarkan hoax. Tahu hoax tuh? Berita palsu. Berita palsu. Contohnya di desa kita, Desa Werdi Agung. Katanya di situ diberitakan bahwa terjadi kerusuhan umpamanya. Padahal tidak terjadi apa-apa di daerah kita, di desa kita. Itu namanya berita hoax. Ya, jadi bisa dibedakan ya. Kita cari dulu apa itu yang terjadi sebenarnya, betul tidak terjadi seperti itu. Nah, jangan langsung ditelan mentah. Kita cari sumber beritanya yang terpercaya, betul atau tidak. Kemudian ya, bahaya yang ketiga bisa dipakai untuk bullying. Nah, tahu bully? Nah, bully. Begitu juga seperti seperti yang guru sampaikan tadi, wajahnya Caprio. Nah, dibuat ada tuh aplikasi sekarang itu filter-filter yang mulutnya dilebar-lebarkan, matanya dibesar-besarkan, toh? Iya, itu dipakai untuk membuli. Mungkin matanya Caprio seperti ini, itu sudah bully ya. Atau diganti badannya Caprio, wajahnya dibuat seperti apa, menjadi dirubah. Itu sudah bully namanya. Jadi kalau boleh jangan dilakukan karena itu bisa melanggar hukum. Jadi itu bisa melanggar hukum ya. Nah, karena ibu guru lihat ini sudah loyo-loyo, supaya tidak loyo, buka mulutmu tertawa 3 kali. Hahaha, buka mulut tertawa
mengenali konten palsu. Lihat, perhatikan bagaimana kita mengenali konten palsu. Yang pertama, wajah terlihat aneh, senyumnya tidak pas, matanya berkedipnya tidak normal. Pernah lihat itu? Nah, wajahnya aneh, matanya cuma diam begini, nggak bergerak sana kemari, tapi mulutnya bicara kan? Ada kan? Pernah lihat itu kan? Aneh kan itu? Nah, matanya tidak berkedip atau berkedipnya tidak normal, begitu kan? Lambat umpamanya atau cepat sekali. Kemudian yang kedua, suaranya tidak sesuai dengan mulut. Nah, mulutnya terbuka A, dia bilang di suaranya I. Nah, tidak sama, seperti tidak menyatu antara gerak bibirnya dengan suara yang diucapkan. Berarti itu palsu. Kemudian cahaya dan bayangan tidak natural. Nah, biasanya tidak natural. Ada yang blur atau kabur kan? Wajahnya terang tapi di latarnya, di belakangnya itu kabur. Atau wajahnya terlalu terang mungkin ya. Ya, wajah terlalu terang tapi filternya dikaburkan, makanya tidak nyata begitu ya. Kemudian yang keempat, periksa sumber informasi sebelum percaya. Jadi kita seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, kita periksa informasinya, jangan langsung percaya. Cari informasi, jangan langsung bilang, si ini begini. Padahal belum kita tahu apakah itu benar-benar dia atau tidak. Makanya dia ditampilkan di situ video yang tidak senonoh, wajahnya jelas, pakai wajahnya siapa, padahal itu bukan dia. Jadi kita harus teliti, jangan langsung percaya. Jangan sampai juga kita jadi penyebarnya, nanti dibilang, aduh ini sudah menyebarkan video hoax. Hati-hati ya, itu ada hukumnya nanti itu. Di sini ada etika digitalnya. Jangan membuat konten palsu untuk merugikan orang lain. Jadi jangan ya, jangan itu kita membuat konten-konten seperti itu. Selain kita akan dapat hukuman, yang orang lain yang kita buat kontennya juga merasa dirugikan. Kemudian yang kedua, jangan menyebarkan berita palsu. Lama juga itu dengan konten palsu, berita palsu juga seperti itu. Kita juga bisa dapat hukuman, bisa juga merugikan orang lain. Kemudian bersikap bijak saat menggunakan internet. Kita harus bersikap bijak saat menggunakan internet. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, sekarang Ibu Guru bagi kelompok dulu ya. Ibu Guru bagi kelompok, kita akan berdiskusi. Guru bagi kelompok, ini kelompok 1, kelompoknya Jiri kelompok 2, kelompoknya Iti kelompok 3, kelompoknya Hani kelompok 4, dan kelompoknya Agus kelompok 5. Ibu Guru akan membagikan LKPD, nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Kelompok 1. Ingat, tulis nama kelompok, kemudian nama-nama kelompoknya ya. Lihat ada tanggal di situ juga. Kelompok 2. Ini yang kelompok 3. Itu ada gambar ya. Ini yang kelompok 2. Lihat nama kelompoknya ya. Ini yang kelompok 5. Tulis di situ nama kelompok baru nama-nama anggotanya ya. Ya.
Ini di sini. Nama kelompok dulu, baru nama-nama anggota. Ya. Kelompok 3. Sorry. Ini kelompok 2, ini kelompok 3 toh. Itu kelompok 4. Sana kelompok 5. Ya. Ya. Sini. Nama kelompok dulu, baru nama anggota. Ya, nama kelompok dulu, baru nama anggota ya. Ya. Nama pendek saja. Ya. 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 Tulis nama kelompok dulu, baru anggota, nama-nama anggota. Nama pendek saja, jangan nama panjang supaya cukup ya. Ya. Iya. Yang pertama, amati gambarnya. Ada gambar kan? Mana yang asli, mana yang palsu. Diskusikan dengan kelompokmu. Setelah selesai diskusi, dijawab itu, baru nanti presentasikan hasilnya. Ya. Ya. Pendek-pendek saja ya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Diskusikan dengan teman kelompok, teman sekelompok. Ya. Oh ini jawab singkat ini. Coba dibaca baik-baik. Perhatikan gambarnya, lihat gambarnya. Lihat gambarnya di. Ya. Gambar A dan gambar B, kira-kira mana di situ gambar yang asli dan gambar yang palsu, yang editan, yang asli dan editan. Ya, siapa dulu? Ya, ini ya, bagian C ya. Dan di belakang itu ada bagian C ya, ada 2 halaman, 2 lembar itu KPD-nya. Iya. Dicentang boleh, diselang boleh. Dicentang boleh, disilang juga boleh. Boleh 2. Ya. Yang sesuai.
bacakan ya. Ya. Yang mana? Oh iya, pilih. Di situ pertanyaannya. Ya, menurutmu apa orang membuat gambar palsu? Ya, sesuai dengan gambar ini. Centang ya, ya. Iya, iya. Baca di sini ya. Nah, kalau sudah dipilih itu kalau ada jawaban lain mungkin di sini. Kalau tidak ada, tidak bisa. Ya. Oh iya. Ya. Oh, tidak bisa. Kalau ada jawaban yang lain boleh diisi. Kalau tidak ada jawaban lain tidak boleh ya. Kalau merasa ada jawaban mungkin yang lain bisa diisi. Ya. Dibaca ya. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan. Tulisnya kasih jelas supaya sebentar saat presentasi bisa dibaca ya. Iya. Nanti dari bagian dari nama kemudian langsung ke bagian A. Ada nama kelompok ini baru ya. Kerjakan dulu diskusi dengan kelompoknya. Tidak. Kalau umpamanya kelompoknya Tania nanti ada jawaban yang lain bisa ditulis di sini. Kalau tidak ada, observasi nanti akan ditampilkan. Iya. Jangan diarahkan. Cuma dibaca saja. Disusunkan dulu. Nah, kalau izin ke WC satu-satu ya. Iya, nama kelompok dibaca. Kalau tidak jelas diperbaiki ya. Catat tulisannya bisa dibaca nanti. Ya. Ya. Tidak. Sama-sama dengan kelompok ya. Penjelasannya apa saya? Ya, ya, mana namanya? Oh, ya, ya, dibaca ya.
Siapa saja boleh. Buat saja dulu. Sudah? Mungkin ada kelompok yang sudah selesai. Kelompok berapa? Kelompok 1 sudah. Mari. Karena kelompok 1 sudah selesai, Ibu Guru persilakan satu orang perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Silakan. Oh, Kadek Hadi, silakan. Perhatikan teman-teman yang lain. Saya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Betul. Kelompok 1 ada Kadek, saya, Elsa, Sia, dan Sia. Ekspresi wajah yang gambar A natural, sedangkan yang gambar B kami. Pencahayaan bayangan di gambar A menyatu dengan lingkungan, gambar B tidak konsisten. Detail mata dan kulit gambar A pantulan cahaya alami, dan gambar B mata tidak fokus. Latar belakang gambar A jelas, sedangkan yang gambar B kabur. Menurutmu gambar mana yang palsu dan atau fake? Gambar B. Alasannya karena sedikit palsu dan kabur. Menurutmu untuk apa orang membuat gambar palsu seperti ini? Untuk menjadi hiburan atau menjadi masalah? Apakah membuat gambar palsu boleh dilakukan untuk memalukan orang lain? Jawabannya ya. Bagaimana caranya supaya kita tidak tertipu gambar video palsu di internet? Memperhatikan tanda-tanda apakah editan atau tidak. Apa yang akan kamu lakukan jika ada teman yang menyebarkan gambar palsu? Dikasih tahu dengan baik. Iya, kasih tahu dengan baik-baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Nah, kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 2 sudah? Oh iya, mari kelompok 2. Silakan, siapa yang akan dipresentasikan? Oh, Hana. Mari Hana. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok 2 ada Ali, Hana, Dire, dan Genji. Aspek yang diamati, ekspresi wajah gambar A menunjukkan interaksi nyata, sedangkan gambar B sering seperti dibuat-buat. Pencahayaan atau bayangan, gambar A bayangan sesuai arah, dan gambar B tidak berperbedaan. Detail mata dan kulit, ada lingkaran kulit, sedangkan gambar B kulit sangat halus. Latar belakang, gambar A sesuai, maka gambar B ada yang terlihat seperti lukisan. Bagian yang
gambar palsu seperti ini untuk hiburan dan untuk orang lain dan menyenangkan. Apakah membuat gambar palsu boleh dilakukan untuk orang lain? Jawabannya adalah bagaimana caranya supaya kita tidak tertipu gambar atau video palsu di internet? Amati dan cek jelas pilihan gambar dan videonya. Apa yang akan kamu lakukan jika ada teman yang menyebarkan gambar palsu? Jawabannya adalah cek kebenarannya. Iya, ada yang buat gambar palsu, cek kebenarannya dulu ya. Terima kasih, ada tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, oh ya silakan. Kania yang mewakili. Guru persilakan. Yang lain perhatikan, kalau perhatikan. Bervariasi baik pencahayaan atau bayangan nyata, sedangkan gambar B tidak alami. Detail mata dan kulit, gambar A alami, sedangkan gambar D mata tidak khusus. Latar belakang, gambar A jelas, sedangkan gambar D kelihatan tidak khusus. Bagian B, analisis. Menurutmu gambar mana yang palsu atau bukan? Jawaban gambar D. Ada latar berbeda dengan gambar yang asli. Menurutmu apa yang membuat gambar palsu? Yaitu hiburan, menipu orang, dan belajar. Apakah membuat gambar palsu boleh dilakukan untuk mempermalukan orang lain? Jawabannya tidak. Bagaimana caranya supaya kita tidak tertipu gambar atau video palsu di internet? Jawabannya, jangan langsung percaya, periksa kebenarannya. Nomor 2, apa yang akan kamu lakukan jika ada teman yang menyebarkan gambar palsu? Jawabannya, berikan bukti. Oh, diberikan bukti. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita kelompok 4 dan 5. Kelompok berapa yang maju? Presentasikan. Oh, kelompok 4. Oke, silakan. Ani. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Kelompok nama kelompok jadi Daniel. Bagian A, pengamatan dapat aspek yang diamati. Ekspresi wajah. Gambar A bervariasi, gambar B beragam. Pencahayaan, bayangan. Bagian A bayangan halus. Bagian B ada bagian wajah tidak terang. Detail mata dan kulit. Gambar A tekstur kulit nyata. Bagian B pandangan tidak konsisten. Latar belakang. Gambar A nyata. Gambar B tidak konsisten. Bagian B analisis. Menurut gambar mana yang palsu Dicek. jawabannya bukan jelas palsu. Alasan jujur atau abur. Menurutku apa yang membuat gambar palsu ini? Apakah membuat gambar palsu boleh dilakukan untuk mempermalukan orang lain? Ya. Bagian C. Bagaimana cara supaya kita tidak tertipu gambar video palsu di internet? Bisa sebenarnya dapat dipercaya atau tidak? 2. Apa yang akan kamu lakukan jika ada teman yang menyebarkan gambar palsu? Ingat, tentunya menjadi informasi. Iya. Terima kasih. Afiani dari kelompok 4. Tepuk tangan. Sekarang
oke. Baiklah. Untuk kelompok 5, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Kelompok 5 ada siapa itu? Kelompok 5 Agus, Pati, Andini, dan bagian A penguatan gambar aspek yang dilakukan gambar ya. Gambar A baca ini. Gambar A senyum alam tidak berubah ya, lalu pencahayaan ada perubahan bayangan harus tidak konsisten. Kemudian mata yang tinggi kulitnya mata lanjut ke bagian C. Iya. Iya, diingatkan. Terima kasih Fatih, tepuk tangan. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok 5. Jadi semua sudah melakukan presentasi hasil kelompoknya. Terima kasih. Nah, di sini Bu Guru sudah mendengar jawaban dari semua kelompok. Di situ ditanyakan aspek wajahnya. Nah, di situ yang pertama dari kelompok kalian tadi untuk wajahnya, yang kelompok A ada yang bilang natural, ada bilang bervariasi, yang kemudian menunjukkan ekspresi nyata. Kemudian yang B, wajahnya gambar B, tadi masing-masing kelompok ada yang mengatakan bahwa wajahnya kaku kan, kemudian ada senyumnya seperti dibuat-buat. Nah, itu dari jawaban kalian. Kemudian untuk pencahayaannya, yang di gambar A katanya menyatu dengan yang sekitarnya kan, nah, lingkungannya, kemudian halus, kemudian bayangannya sesuai arah, namanya ini, guru berdiri. Nah, bayangannya kalau pencahayaannya dari sana kan sudah pasti bayangannya ibu guru di sebelah sini kan, seperti kalian, kanan. Pencahayaannya di bayangannya di sana, itu sesuai. Kemudian kalau yang gambar B tidak konsisten katanya itu bayangannya. Yang di bawah tangannya itu yang baju pink tidak ada bayangan kan? Tidak ada bayangan itu. Kemudian tidak alami, tidak natural. Itu yang tadi kalian jawab. Kemudian untuk mata dan kulit itu di situ ibu dengar tadi pantulan cahayanya itu alami. Kalau yang untuk gambar A. Kemudian kulitnya memiliki lipatan, teksturnya nyata. Mungkin kalau di gambar yang aslinya itu yang guru ada pori-pori kan, lipatan kulit kelihatan. Kalau di layar ini kurang jelas ya, karena papannya tidak mendukung juga. Kemudian untuk yang gambar B, matanya tidak fokus, pandangannya kosong ya. Nah, katanya itu apa tadi itu? Kata kalian matanya tidak fokus katanya. Kemudian pandangannya, kulitnya sangat halus. Nah, kemudian tadi kulitnya sangat halus. Ya, glowing kan kelihatannya. Nah, B
Beda dengan yang video gambar yang A. Kemudian latarnya, katanya yang di gambar A latarnya jelas, nyata. Kalau yang di gambar B tidak kabur tidak jelas ya. Nah itu terima kasih karena sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Di sini Ibu Guru akan menjelaskan kembali manfaat dan bahayanya. Manfaat dan bahayanya. Kalau tadi di bagian ketiga, di situ ada pertanyaan, apakah membuat gambar palsu boleh dilakukan untuk mempermalukan orang lain? Jawabannya apa? Bolehkah kita melakukan atau membuat gambar palsu untuk memalukan orang lain? Namanya Listia, dia membuat gambar palsu untuk membuat kadek malu. Boleh nggak seperti itu? Tidak. Jadi jawabannya tidak boleh ya. Jadi itu sudah melanggar hukum, merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi selain hiburan dan pembelajaran itu ada juga bahayanya, menipu orang, menyebarkan hoax dan bisa dipakai untuk bully. Itu sejenis bully namanya ya. Kalau membuat gambar palsu kemudian untuk mempermalukan orang lain itu namanya bully. Nah. Ya. Nah, di sini Ibu Guru akan menekankan lagi tentang etika digital ya. Jadi bersikap bijaklah saat menggunakan internet ya. Jadi kita itu harus bersikap bijak, harus memverifikasi informasi. Jadi melindungi data pribadi, kita lindungi data pribadi kita. Jangan diumbar. Umpamanya tanggal lahir kan, tempat tinggal, nama orang tua, nama saudara itu bisa disalahgunakan. Jadi kita lindungi data pribadi. Jadi membatasi juga penggunaan media ini. Waktu penggunaannya biasanya kita 1 hari full memakai internet atau handphone atau laptop, akses internet bisa dikurangi. Karena kan setengah hari kita di sekolah, sisanya di rumah, misalkan dibagi menjadi 2 jam pegang handphone, sisanya bantu orang tua, dan malamnya kita gunakan untuk membuat tugas atau PR. Jadi hindari juga konten negatif. Jadi kalau ada konten-konten yang menurut kita itu belum waktunya kita menonton, itu jangan, hindari ya. Kemudian beretika baik dalam berkomunikasi. Nah, saat menelpon, saat mengetik pesan, jangan gunakan kata-kata yang jorok, yang tidak sopan, karena itu bahaya. Apalagi menghujat, memaki, itu bisa di screenshot, bisa dijadikan bukti. Itu juga bisa membahayakan kita kan, bisa terjerat hukum. Kemudian dan memanfaatkan internet untuk hal-hal positif seperti belajar dan berkarya. Lebih baik kita gunakan itu internet untuk belajar, karena kita masih pelajar kan, masih anak SD. Kita gunakan internet itu dengan bijak, gunakan untuk belajar. Kemudian berkarya juga boleh. Kita buat semuanya komik digital. Nah, bikin-bikin yang suka-suka menggambar, kan bisa. Kita buat komik digital. Kemudian kita juga bisa gambar-gambar itu bisa diunggah. Siapa tahu dapat apa? Dapat rewardnya kan? Ya, dianggap bagus mungkin seperti itu ya. Nah, jadi itu pembelajarannya kita hari ini. Mari kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah kita mempelajari tentang AI dan deepfake, kita bisa menyadari bahwa teknologi memiliki 2 sisi yang saling bertolak belakang kan? Ada baik dan ada buruknya. Di satu sisi AI membantu banyak manfaat bagi kehidupan. Dia membawa banyak manfaat bagi kehidupan kita. Seperti membantu pekerjaan manusia,
serta menghadirkan inovasi yang sebelumnya tidak kita bayangkan. Kan sebelumnya kita tidak terpikirkan hal tersebut kan, kita tidak bisa membayangkan, tapi kok bisa karena ada AI. Nah, jadi tapi di sisi lain muncul juga tantangan dan resiko, terutama dalam penggunaan deepfake yang bisa disalahgunakan untuk penipuan. Bisa juga dimanipulasi informasinya atau dirubah-rubah dari yang tidak ada jadi diadakan, padahal itu palsu. Kemudian bisa merusak reputasi orang, seperti yang sudah contoh Ibu Guru kasih tadi. Muka orang itu diedit-edit kan, itu bisa merusak reputasi orang. Jadi melalui pembelajaran ini kita belajar bahwa penting sekali untuk memiliki pemahaman kritis terhadap teknologi baru. Jadi Ibu Guru harapkan kedepannya kalian itu dapat menggunakan pengetahuan ini untuk membedakan mana informasi yang asli dan mana yang palsu. Jadi setelah belajar ini kita bisa membedakan. Kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Harus bisa ya. Lebih bijak lagi, jangan katanya. Jadi kita cari informasinya betul atau tidak supaya tidak ada katanya. Jadi kalau katanya berarti belum pasti kan? Iya, kita cari yang pasti. Nah, jadi karena pembelajaran kita sudah selesai, kita akhiri sampai di sini. Kita menyanyi dulu lagu Rasa Sayang. 1, 2, 3. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, sekolah sudah selesai. Rasa sayang, sayang, tanah air sudah siap, anak-anak boleh pulang. Kalau pulang langsung pulang, tidak boleh main di jalan. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, sekolah sudah selesai. Rasa sayang, sayang. Oke. Jadi sebelum pelajaran itu, seperti pada tadi belajar di awal dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Dan nyanyikan lagu Kalau Kau Mau Pulang. Oke, 1, 2, 3. Kalau kau mau pulang duduk rapi, rapi. Kalau kau mau pulang senyum manis, senyum. Kalau kau mau pulang, mari kita lakukan. Duduk rapi, senyum manis, lalu berdoa. Oke. Ibu Guru minta satu orang maju ke depan untuk memimpin doa penutup. Silakan. Oh ya, Kadek. Maju Kadek. Teman-teman, adalah kita berdoa sebelum doa mulai pada sana. Om Prasada Setiti Sarira Siwa Suci Nemalaya Nama Swaha. Jabarama Santi Ngawit. Om Santi 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 Om. Terima kasih Kadek, silakan duduk kembali. Silakan ketua kelas berdiri. Siap, ucapkan.